Karena belum di play terpaksa kita salam ulang dua kali. Ulang balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 kali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kayaknya begini. Biar apa nama dia tu? Apa benda? Biar kita siapa dulu yang ada dekat YouTube? Biar jangan sampai tersangka-sangka itu, mestilah pakai pantun. Betul. Salam pun mesti pakai pantun. Baik. Jadi barat kata orang bilang, tumbuk sambal di dalam lesung. Saya. Tumbuk sambal di dalam lesung, makan pula dengan salai kita. Saya. Karena ini siaran langsung, sambutlah salam pembuka kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan hiu makan tomat. Goblok. Oke, kami ucapkan selamat malam untuk kawan-kawan semua yang berada di YouTube Atas Waras, dan tentu ini juga direkod di YouTube-nya Hang Kata ya. Karena kita ada trouble sedikit pada malam hari ini dalam sesi. Dia bukan trouble. Terkejut YouTube. Terkejut. Karena belum pernah kena live begitu, kena live terperanjat. Biasa kan live DJ, live musik TikTok, biasa live sama apa? Odading Mang Oleh. Tapi yang betul, kenapa benda itu terkejut? Kalau kayu tersangkut-sangkut, jangan dibawa terpampang-pampang. Kenapa YouTube tu terkejut? Karena wifi ni kita numpang. Kata orang bilang tu kalau jaring dirajut-rajut, kalau jaring dirajut-rajut, berbekal sop awas tumpah. Ini kenapa tersangkut-sangkut, maklum dah siaran wifi, siaran hibah. Masya Allah. Tapi mengapa? Kata orang bilang takkan ada kalau tak ada berada, takkanlah tempur bersarang rendah. Tapi perkara apapun itu, walaupun dah tengah malam, YouTube nampak lambat merespon apa yang kita buat pada malam hari ini. Kita tetap bersembang-sembang. Sebenarnya benda ni nak dimulai dari jam 8 tadi. Tapi permasalahan kiri dan kanan, atas dan bawah, segong kiri, segong kanan, akhirnya kita lambat sikit. Tapi ibaratkan kata orang naik sampai ke bukit, kayu juga ditetak-tetak. Tak apalah lambat dan lama sedikit, tapi yang penting jadi juga. Betul. Kata orang bilang kelat-kelat sepisang kelat. Masak gulai dalam kuali. Biarlah kami dikatakan sedikit lambat daripada tidak sama sekali. Daripada itu, nampak je yang nak bergabung di Batas Waras YouTube, sila berkomentar. Dan juga kita nampaknya mesti dekat Facebook, ini editor suruh pegang. Betul. Kami pun berterima kasih banyak nih. Kita mesti sebutkanlah kru di belakang layar nih kan. Ada Mahmud, ada Ali. Siapa pula Ali? Siapa Mahmud? Ni ada dari tuan hamba siapa? Ini ada Cucau. Juju. Saya ada Odading Mang Oleh. Yang satu lagi ada Hafid. Itu yang ikan hiu makan tomat tadi. Ada Didon Mubarak. Terima kasih kawan-kawan yang sudah lega. Karena memang ini tapi daripada itu, nampak-nampaknya dengan selasih dimasak ikan, tidaklah bercampur batang kami. Terima kasih kami ucapkan kerana dah bantulah kami. Tu dia. Sebetulnya kata orang bilang anak katak di atas batu. Sudah anak katak di apa namanya, di apa saya sampai. Apa benda anak katak di atas batu? Anak katak di atas batu, ikan gulai dalam kuali. Bukan maksud nak bantu, tapi kami tak sampai hati. Tapi kita cukup berbahagia pada hari ini. Kita berulang tahun. Bukan kita. Negeri Segantang Lada Provinsi Kepulauan Riau. Jadi yang cukup muda, 81 tahun. 18 tahun. Yang ke-18 tahun. Tahniah kepada Kepulauan Riau. Dan ini juga bersempena dengan demam pilgub. Masya Allah. Karena baru hari ini sudah diambil ya. Tepat hari ini juga. Punya apa nama benda lah tu? Nomor urut. Nomor punggung. Nomor punggung lah, macam nomor urut. Nomor urut. Tentunya kita akan bersembang-sembang tentang hari jadi Provinsi Kepulauan Riau yang ke-18. Tentunya kalau berkayuh bertali kalas, orang berkayuh sampai ke hulu. Kita ucapkan selamat ulang tahun yang ke-18. Semoga Kepri jaya selalu. Tidak hanya jaya, orang bilang berdayung dengan si tali kalas. Berdayung dengan si tali kalas. Apa namanya, kalau nak cepat naik skuter.
Selamat. Ini macam mana berdayung tali kalas naik skuter nih? Kalau berdayung kan pakai tali kalas. Kalau nak cepat pakailah skuter. Oh, berarti kat darat. Selamat tahniah ulang tahun yang ke-18. Kami maklumlah ini masa-masa puber. Masya Allah. Walau patun kata begitu, ibaratkan kata nanti kan. Kalau nampak tinggi sungguh bukit di tepi paya. Orang berjalan menginjak tanah. Nah, walaupun kita doakan Kepri selalu berjaya, nanti dapat pemimpin amanah. Insya Allah, siapapun dia. Kita tidak berpihak kepada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi siapapun dia, yang jelas kami doakan dia jadi gubernur Provinsi Kepulauan Riau kalau dia like, subscribe dan share YouTube Hang Kata dan YouTube Batas Waras. Apapun itu, entah tim ses ke, tim buzzer ke, tim sos ke, selagi dia like, subscribe sama share, insyaAllah dia. Kenapa begitu? Tersebab jatuh kain ke tepi tanah. Sekana dihinggap anak kenari. Kalau dapat pemimpin yang amanah, akan makmur suatu negeri. Sebabnya apa? Sebab kata orang bilang, ada belut, ada lintah. Ada belut, ada lintah. Anak udang di dalam ember. Kami ini tidak dibiayai pemerintah, tapi mengharap dibiayai YouTuber. Masya Allah. Itu pun kalau tak boleh tak kata. Itu dia. Nampaknya ke 18 tahun Provinsi Kepulauan Riau ni, kita harap-harap lah kan. Ini nampaknya kalau 18 tahun tu kalau dipikir-pikir lah. Kalau gegaji hendak dikikir-kikir. Jangan dikikir batu suasa. Kalau 18 tahun nak dipikir-pikir, itu akan menuju pada dewasa. Ada masa ada suasa tu nama. Batang kayu ditual-tual. Karena umur beranjak dewasa, mestinya negeri lebih bijak dan berakal. Itu dia. Itulah kalau memang berjalan sampai ke kola tungkal. Konon orang menjajah kain. Kenapa negeri harus semakin berakal, itulah kita tunggu nanti ada pemimpin. Bak kata orang bilang, ikan selar, ikan pari. Yang satu pendek, satu besar. Betul. Sampai lupa tadi. Ikan selas, ikan pari. Ikan selas, ikan pari. Sayang mak asyik berletih. Karena ini soal Provinsi Kepri. Jadi saya tak singgung-singgung soal BLT. BLT. Tahniah juga kepada yang BLT kemarin. Terima kasih. Iyalah, terima kasih Bu Wali Kota Tanjung Pinang. BLT sudah cair, Wan. Jangan tanya lagi. Bu, makasih. Selamat setelah dilantik tentunya Ibu Haja Rahma SIP sebagai Wali Kota Tanjung Pinang. Namun daripada itu pada malam hari ini, yang nak bersembang, yang nak bersembang dekat Facebook sila komen di bawah. Ada John Kepri. Selamat malam John Kepri. Bila masa? Ni budak mana? Dia dekat Facebook. Dekat Facebook. Nah, yang nak memberikan kata orang tu masukan untuk Provinsi Kepulauan Riau melalui pantun-pantun, kami silakan masuk di kolom komentar Facebook. Mesti wajib. Wajib mandi. Ini malam Jumaat ni? Ini apa ni? Apa benda? Si Fahriansah MC. Masuk kat mana? Dia jual pantun. Budak tu masuk kat mana? Live-nya YouTube Batas Waras. Saya bacakan. Mesti kita balas ni. Orang belayar di petang hari. Pakai sampan arusnya laju. Hari ini 18 tahun usia Kepri. Sudahkah kita bergerak maju? Tu dia perkara arus memanglah laju. Memang mancing. Sampai patah nampak merekah. Macam mana Kepri nak maju? Sedangkan Fahriansah tak menikah-nikah. Jadi Fahriansah, saya nak sampaikan laju-laju perahu laju. Bentangkan jaring jalin menjalin. Kalau nak cepat provinsi ni maju, makanya tuan hamba cepatlah kahwin. Tu dia. Ibaratkan kata terbang tinggi anak kenari. Sehingga dekat bunga sekuntum. Konon nak fikirkan nasiblah Kepri. Padahal kahwin dia jadi belum. Ini salah langkah Fahri masuk. Bang John, kami nunggu pantun jualan. Pantun jualan. Dan tentunya ini pasal Provinsi Kepri. Betul. Kenapa pula jadi Fahri? Karena sama-sama ri tadi. Karena sama-sama ri. Tak apalah. Walaupun kata begitu, the next tahun, tahun yang depan, ibaratkan kata kalau nak bilah-bilahkan papan, jangan dilipat denganlah kain. Kalau semoga ada cerita baru di tahun depan, Kepri, Fahri kahwin, Kepri dapat pemimpin. Fahri kahwin, Kepri dapat pemimpin. Kepri dapat, betul. Kan tanggal 9 Desember nanti. Yang sekarang ni sudah
mulai cuti tanggal 26. 26 nanti. Kita lah tak ada lagi lah gubernur. Diganti dengan PJS. PJ sementara. Maka daripada itu menjelang-jelang pilkada untuk Kepri, makanya terbang tinggi anak kenari terbang dengan anak tempua. Karena akan memilih pemimpin Kepri, mari kita, apa kata orang tu? Mari kampanye dengan damai semua. Jadi bak kata orang bilang itu, ikan bernama si ikan sarden, ikan salai disusun-susun. Tanda bijak pilih pemimpin, tengok di cara dia punya pantun. Bijak tak pemimpin tu berpantun, atau jangan-jangan dia pakai bak kata orang bilang ikan salai disusun-susun, susun elok di atas papan. Ujung-ujung pemimpin pemantun, rupanya pantun titipan. Masya Allah. Kalau dah belah-belahlah papan, konon diletak di ujung galah. Sudahlah pantun itu titipan, pantun tu pula menyalah-nyalah. Kata orang bilang batang kayu disusun-susun. Batang kayu disusun-susun, ranting yang patah, ranting kenari. Dia je tak bisa buat pantun. Macam mana dia nak merangkai negeri? Masya Allah. Tetapi kan ibaratkan kata, kalau kayu jatuh beruntun-runtun, biarlah rebah di tepi dahan. Walau tak lihai dalam berpantun, tapi faham dalam pemerintahan. Ya betul. Tapi Tuan Aba, saya nak sampaikan juga, kata orang bilang, ikan bernama si ikan belanak, masak gulai di atas kompor. Saya dalam hal ini nak berterima kasih banyak terhadap selaksa semua sponsor. Masya Allah. Pekakas saya sebesar ini disponsori oleh Muharroni SPD MA. Masya Allah. Baju minjam. Bukan magister agama. Magister of Art. Itu dia. Kanda Muharroni. Terima kasih Kanda. Baju. Topi? Topi songkok. Semua. Semua. Baik. Ya. Lah kalau gitu. Apa yang terjadi di Facebook, Mas Juju? Tolong bantu dipantau-pantau. Ada yang jual pantun, kita beli. Belum ada. Okey, mana budak pahari tadi? Budak pahari tadi mana? Baik, Tuan Hamba. Agak-agak ni. Agak-agak. Padahal ibaratkan kata, air penuh tepi telaga. Mengalir sampai di dalam kali. Padahal calon untuk Kepri cuma ada 3. Kenapa yang bawah berkelahi-kelahi? Ibarat dia, kata orang bilang, ikan bernama si ikan pari. Masak gulai dipindang jangan. Kenapa yang bawah tu kelahi-kelahi? Sebab berbeza segala pandangan. Berbeza pandangan. Betul. Ini letak hidangan di atas meja. Yang nampak kuah warnanya putih. Betul. Kalau beda pandangan, biasalah aja. Betul. Kan serba apa pikiran semuanya boleh. Sebab kata orang bilang, ikan bernama si ikan pari. Dipancing boleh. Dipancing dijaring jangan, dipancing boleh. Kenapa yang bawah kelahi-kelahi? Itu tanda adik Mang Oleh. Mang Oleh, odading ya mah. Odading ya mah. Odading Mang Oleh. Rasanya. Okey lah. Kalau kata begitu, tentulah kita inginkan yang terbaik di Kepri. Betul. Untuk terbaiknya di Kepri Provinsi Kepulauan Riau ini, ibaratkan lainlah bakau, lainlah kuini. Bisa dibuat untuk berkumai. Untuk yang apa kata orang supaya tak kacau Kepulauan Riau ini, kita ni harus semua berdamai. Betul. Itu dia. Jadi kata orang bilang itu dari penuba nak ke sedamai. Terus bawa bekalan opak-opak. Jangan hanya sekedar berdamai, tapi seluruh rakyat juga mesti kompak. Itu dia. Dalam Provinsi Kepri yang ke-18 ini, ini memang nampaknya dihangatkan dengan pesta demokrasi. Kalau dah pesta demokrasi, ibaratkan kata jatuh di kaca nampaknya besi. Nampak jatuh terpecah 3. Betul. Kalaulah kata pesta demokrasi, tentu kita sambut dengan sukacita. Betul. Jadi mesti sambut dengan sukacita tuan. Jangan sambut dengan hal yang positif. Maksudnya positif corona. Jangan. Jadi, ini kenapa corona terus menambah? Pasal-pasal ni terbang tinggi anaklah merbah, terbang sampai ke tengah hutan. Betul. Kenapa corona terus menambah?
karena banyak yang melanggar protokol kesehatan. Kalau menurut saya Tuan Hamba, burung bernama si burung merbah masuk seko ke dalam perigi. Kenapa corona makin nambah? Sebab banyak rakyat yang tak sadar diri. Tu dia. Dah lah gitu, nak patah-patahlah duri. Betul. Jangan lagi terbelah-belah. Sudahlah tak tahu dengan diri, suka pula nyalahkan pemerintah. Ini kacau nih. Kata orang pesan bilang, ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pakailah masker, cuci tangan dan kumur-kumur dengan disinfektan. Apa yang terjadi dengan Facebook? Kan? Apa yang terjadi dengan YouTube? Oke, apa benda? Silang-silang tuh. Berapa orang nonton? Tak ada orang. Alhamdulillah. Oh, tadi yang komen. Saya pikir tadi itu tersebab memang delay. Kita tak faham nih kenapa YouTube ni agak lambat. Platform YouTube tolong dengarkan. Tapi saya tahu kenapa YouTube ni tak berani cepat-cepat. Bak kata orang bilang, ibarat katanya ikan bernama si ikan sepat. Ikan keli badannya kurus. Kenapa YouTube tak berani cepat-cepat? Sebab dia takut terjangkit virus. Masya Allah. Kalau kata begitu, kalau takut terjangkit virus, maka kuat-kuat nampaknya arus. Orang turun bersampan tak ditambat. Kalau takut terkena virus, maka itu jangan dekat-dekat. Jadi YouTube jauh sikit. Begitu dia dengar, take down semua video. Baik Tuan Hamba, kalaulah cakap masalah perjuangan Provinsi Kepulauan Riau, mungkin mesti diketahui oleh khayalak ramai. Khalayak. Saya nak cakap gitu, dia cakap duluan, dia susah. Jadi ini kan ada apa namanya Pekan Baru dan Pekan Lama. Jadi mesti juga diketahui lahirnya Pekan Baru itu karena ada Pekan Lama. Pekan Lamanya ada di mana? Ada di sini, ada di Kepulauan Riau. Ada di Kota Tanjung Pinang. Ada di Kota Tanjung Sebab Pinang. itulah ada Pekan Baru. Kenapa ada Pekan Baru? Karena cari nama selain pekan yang lama. Tapi mungkin Tuan Hamba, saya nak berpesan juga nih kepada siapa pun nanti ayahanda-ayahanda kami, kekanda-kekanda ataupun bunda-bunda yang menjadi gubernur dan calon gubernur. Nah, bak kata orang bilang bunga bernama si bunga melur. Sudah? Petik satu elok disanding. Siapa pun nanti yang jadi gubernur, tolonglah luruskan perihal istana Kota Piring. Kota Piring didompak. Kota Piring dompak. Tapi sebenarnya tak ada masalah lah. Cuma kalaupun nak disama-samakan, carilah kata pembeda. Betul. Sepatah kata kanda muharoni, apa yang susah. Tambah aja jadi Kota Piring baru. Macam Pekan Baru. Pengantin baru. Pengantin lama mana? Hari-hari nonton. Ini juga masalah sebenarnya. Mana Tuan? Harusnya ada pengantin baru, pasti ada pengantin lama. Filosofi tak bisa dipakai. Betul, saya setuju. Saya rasa Tuan Hamba cakap-cakap masalah pengantin ni, bak kata orang bilang ubo-ubo si ampai. Banyak terdapat di Laut Mentuda. Pengantin baru bisa dipakai hanya untuk pasangan janda dan duda. Gitu. Jadi kalau pasangan itu pengantin perawan bujang, pengantin aja. Iya, pengantin betul. Selesai. Atau pengantin lama. Tak bisa juga. Pengantin aja. Pengantin. Okey. Kalau gitu, anak nelayan turun berkajang. Konon hendak berbekal kain. Antara perawan dengan bujang, cukup aja disebut pengantin. Cocok rasa? Sangat cocok. Kosong kita. Cocok. Mak kata orang bilang, dari Dabuk ke Pulau Mentuda, pergi ke hutan ayuk berburu. Kalau yang kahwin janda dan duda baru dipakai pengantin baru. Kalau nampaknya, ibaratkan kata pedas nampak rasanya lada. Letak pula di atas meja. Kalau dah ada duda dan juga janda, boleh disebut pengantin lama. Sebab dia tak ada pengantin lagi. Sebab dah jadi duda, dah jadi janda. Kalau dia kahwin, baru pengantin baru. Ini cakap-cakap tadi letak di atap nampaknya duri. Konon nak jemur ujungnya kain. Tadi cakap nak Provinsi Kepri. Kenapa pula jadi perihal kahwin? Karena kan cakap umur 18 tahun tu kan remaja. Bang John Kepri. John siapa? Bang John Kepri. John Kepri ni budak mana?
Itu dosen. Oh, dosen. Budak mana? Apa kata dia? Coba bacakan Ju. Cakap kuat sikit saudara. Anak dara mengopek buah kenari. Baik dara. 18 tahun usia sekarang. Saya. Kalau tuan berdua bijak bestari, apa macam rakyat Kepulauan Riau sekarang? Saya balas tuan hamba. Bang John Capri, I surut pergi berkarang. Saya. Dapat belanak masak di Kuali. Apa kabar rakyat sekarang? Seperti digantung tiada bertali. Alah. Memang nampaknya. Makin jadi. Kenapa begitu tuan? Lada dilesung letak di kuali. Betul. Konon orang mengasak masalah gulai. Kenapa serasa digantung bagai tak bertali? Kerana COVID belum selesai. Kalau saya bilang tuan hamba, masak gulai dalam kuali. Tuan hamba, masak gulai dalam kuali. Apa nama dia tu? Apa nama? Masak gulai dalam kuali. Masak ikan dalam kuali. Masaknya pula masak gulai. Kenapa digantung tidak bertali? Karena elit politik saling bantai-membantai. Tu dia. Rakyat yang dikorban. Memang tak sedap baunya petai. Janganlah petai nengok saya tuan hamba kan. Lain tuan hamba. Ini pun tarung. Ya betul. Memang tak sedap baunya petai. Betul. Dia ambil orang di kala subuh. Memang elit sebenarnya tak boleh bantai-membantai. Tak boleh pula menjadi contoh. Tapi tuan hamba, saya ni ada yang pelik sikit tuan hamba. Pelik? Pelokek? Bukan. Kalau Mang Oleh ada odading. Rasanya pula? Ya. Rasanya pula sungguh aduhai. Saya ni sedikit pening. Kenapa elit politik saling bantai-membantai? Kenapa odading jadi aduhai? Ing tadi tu pening. Ya. Ibaratkan kata memang kalau odading rasa aduhai. Dimakan orang hari Selasa. Kenapa elit politik saling membantai? Konon semua nak berkuasa. Tu dia. Capri juga yang jadi korban. Capri juga jadi korban. Apa nak jadi? 18 tahun usianya kini. Apa nak jadi? Saya. Tapi walau kata begitu, kita ucapkan terima kasih juga. Kenapa begitu? Karena ibaratkan kata tanam-tanam pokok selasih, indah bunganya nampak berseri. Tentu kita ucapkan terima kasih kepada seluruh pejuang pembentukan Capri. Itu dia. Betul. Tapi tuan hamba bercakap pejuang ini. Saya. Capri beberapa masa yang silam juga dihentam badai dan gelombang. Itu dia. Ada badai, ada gelombang. Daripada mulai meninggalkan bumi ini sampai dengan meninggalkan Capri dan berpindah kepada negeri yang lain. Jadi kepada kita semua, bak kata orang bilang, bentang layar mari belayar. Bentang layar mari belayar. Yalah, kalau dia tak ke mana-mana. Itu dia. Layar tancap. Bentang layar mari belayar hendak menuju Tanjung Uma. Dari kisah yang sudah kita iktibar dan belajar sebagai bekal diri untuk kita semua. Siapapun yang jadi gubernur dan wakil gubernur, janganlah buat tabiat yang sudah-sudah lagi. Capri ni, rakyat ni perlu tindakan nyata, bukanlah janji-janji politik belaka. Bijak. Maka pilih nomor 5. Silakan nak gunakan kami berdua sebagai juru kampanye juga boleh. Silakan hubungi line telefon di bawah ini yang tak nampak pendek umur tahu. Apa benda? Lipas. Ini pasal budak belum mandi lah lipas masuk. Nampak lipas. Baik, kalau kata begitu tuan hamba, di usia yang ke-18 Provinsi Kepulauan Riau ini, kita doakanlah jauh daripada balak, jauh daripada petaka, jauh daripada bencana, jauh daripada bukan politikus, koruptor. Jauh daripada pemimpin yang kotor. Dan jauhkan daripada COVID laknatullah alaih. Siapa? Debbie Dot budak mana lagi? Budak mana? Ini baru budak mana? Debbie Dot. Bacakan. Anak beruk pergi menimba. Anak beruk pergi menimba.
Hari sempena pun sempena lah. Yang pasal handphone tu tegak ngapa? Terus? Kita tengok lah. Sebelum kita jawab pilih yang mana, yang saya pelik ni mantap beruk tu selera dia seafood tuan Amber. Makan kerang. Kalau tuan Amber pilih yang mana? Kalau saya perkara pilih yang mana, ini ibaratkan kata memang putih bunga kenanga. Saya yang jatuh di waktu malam. Kalau ditanya pilih yang mana, kita tengok dulu dia punya program. Kalau saya lain tuan Amber, saya langsung sebut pilih siapa tuan Amber. Di podcast ini saya langsung sebut siapa. Datuk bernama Datuk Laksmana. Belajar silat di atas tanah. Ditanya tadi pilih yang mana, tentu saya pilih kepada orang rumah. Kalau saya beda. Kalau perkara yang ini, pilih nomor saya akan pilih. Tanam-tanam pokok selasih. Jangan tanam di rapat-rapat. Kalau perkara saya yang pilih, kalau tak ada yang bagus saya pilih nomor 4. Kalau tak ada yang bagus. Daripada tepi. Tergantung nanti siapa yang bagus dalam program, kita pilih. Kita nak cocok nomor 5. Ada cacat dan kurang juga. Ada petatah, ada petitih. Ibaratkan kata ada petatah, ada petitih, tentu orang jalan hendak berpatih. Perkara pilih memilih, kita tentukan nanti di dalam bilik. Tapi kalau kita bicara pasal pilih memilih, ibarat kata orang bilang, apa namanya, kalau berjalan rumah Pak Soleh, tambatkan perahu tepian dermaga. Ini kalau bicara pilih memilih, ternyata di Bintan pun ada pemilihan juga. Itu dia. Kalau Bintan ni terbang tinggi anak tempur. Terbang nampak berwarna putih. Kalau pemilihan Bintan lantaklah dia. Kerana kita tak ikut pilih. Ya betul juga. Jangan susah nak cakap. Nanti kita cakap-cakap pasal Bintan yang korang menyibuk. Tak apa pasal. Saya takut kalau cakap pasal Bintan ni lama-lama. Nanti apa namanya Bang Sapril komen pula. Dia bilang nak lontong. Dia sekarang lain, ada 3 huruf besar soalnya. Itu dia. Ya udahlah tuan Amber. Kita pasal Kepulauan Riau. Sekali lagi tahniah kepada Provinsi Kepulauan Riau di usia 18 tahun ini. Mudah-mudahan Kepulauan Riau semakin kemilau. Semakin gemilang. Ya, yang penting jangan ada Kepulauan Riau yang risau. Tapi Tuan Hamba nak saya tanyakan khusus kepada Tuan Hamba. Batang kayu disusun-susun. Batang kayu disusun-susun. Dibawa orang ke negeri Lobam. Lobam ada negeri. Asyik berpantun-pantun, target berpantun pecah berapa jam. Itu dia. Nampaknya kalau tidur orang terpejam. Nampak orang tidur, nampak terpejam. Nampak terjuntai dia punya kaki. Kalau ditanya nak berapa jam, kita bantai sampai pagi. Jadi. Pecah rekod. Ni dah berapa lama? Setengah jam. Kecilnya. Timba air dalam perigi. Batang kayu disusun-susun. Kami tagak sampai pagi asal penonton jual pantun. Itu dia. Jadi takutnya begini. Batang kayu disusun-susun, elok susun sampaikan petang. Kalau penonton tak jual pantun, kami berdua bergadang sampaikan ke petang. Kita bantai sampai pagi, ibaratkan nampak daun petai jatuh ke perigi. Itu dia. Nampaknya jatuh merata-rata. Nanti kita bantai sampai ke pagi, rupa dia orang pergi membuta. Tapi insyaAllah Tuan Hamba berapa akan... penonton? 8. Bak kata orang bilang selamat malam penonton. Ya. Itu siapa yang bising tu? Siapa yang bising? Suara luar. Saya sampai bilang burung bernama burung pelatuk. Sudah? Burung bernama burung pelatuk. Betul. Madu Trigona? Bukan. Burung bernama burung pelatuk sayang dipanah oleh Pak Edo. InsyaAllah Tuan Hamba tak akan ngantuk kalau minum kopi Daido. InsyaAllah. Mana anak dia tadi? Tambah lagi sikit satu. Ya. Tapi Tuan Hamba, kalau pergi rumah Pak Edo, Tuan Hamba, sudah pergi jauh bawa bekalan. Sesedap-sedap kopi Daido, sedap lagi kopi Menir Batu 9. Masya Allah. Rupa dia berdagang. Tapi ibaratkan kata orang berjalan sampai pangkalan. Konon banyak batangku ini. Konon cakap sedap Menir di Batu 9. Tapi tak pun terbawa ke sini. Tak pesan Tuan Hamba. Itu dia ya. Apa cerita? Kawan-kawan semua yang ada di Facebook ataupun di live streamingnya Batas Suara YouTube.
Sila kalau nak berpantun kirim di komentar. Betul. Kita lagi buat-buat pasal Provinsi Kepulauan Riau yang ke-18 tahun. Tapi Tuan Hamba cakap masalah sponsor ni. Saya teringat Muharuni pula ni. Karena kain sarung punya dia, baju punya dia, songkok pun punya dia. Sebab kata orang bilang hendak pergi rumah Mak Uda. Sudah bawa bekalan bilis dan lobak. Patutlah Muharuni ni sampai S2. Kepala otak dia besar gedabak. Berputar berpusing. Saya merasa kepala saya besar. Rupa ada lagi lebih besar. Sebenarnya jangan cakap. Okey, Tuan Hamba. Saya Tuan Hamba. Nampaknya Provinsi Kepulauan Riau ini memang merangkai pulau. Kita nak berpesan kepada calon gubernur. Ya, pesan. Nampaknya kalaulah nampak ombak di laut mengalur-ngalur. Nampak orang campakkan sauh. Kami berpesan kepada calon-calon gubernur. Cuba tengok pulau-pulau yang jauh. Jadi kepada calon gubernur pun nak saya sampaikan. Yuk tiga-tiga calon saya sebutkan. Baik itu Pak Ansar Ahmad, baik itu Pak Suryo Respationo, baik itu Pak Isdianto. Pak Isdianto. Bak kata orang bilang dari Berakit pergi ke Kedah. Bawa bekalan buah keranji. Jaga mulut, jagalah lidah. Jangan sekali-sekali ingkari janji. Tu dia. Tersebab nampaknya di atas tika batang keranji. Betul. Konon tika hendak dilipat. Kalau nanti ingkar kepada janji, alamat diri akan kualat. Kalau saya tak gitu Tuan Hamba. Kalau saya bilang buah bernama buah keranji. Sudah. Bawa bekalan segulung tika. Kalaulah para gubernur ingkari janji, saya investigasi jadikan berita. Masya Allah. Itu urusan awak dan media lah ya. Tapi ibaratnya sejahat-jahatnya, ibaratkan kata mudah-mudahan tidak lah. Kalau naik ke berita tu biasa saja. Tetapi yang berat. Tapi kalau bicara jahat Tuan Hamba, buah pisang bernama sayang pisang pun kelat. Tuan Hamba. Jadi sayang pisang pun kelat, dibilas lidah hai kelapa. Ini tak ada satu pun calon gubernur kita yang jahat. Yang ada tu dia pura-pura lupa. Masya Allah. Kalau dah jadi. Tapi yang tiga ni insya Allah tidak. Yang mana? Yang tiga. Satu, dua, tiga. Jangan tiga calon. Tiga calon. Insya Allah semua tepat janji. Karena memang putera-puteri terbaik Kepri. Betul. Namun daripada itu, kalau kata awak sesakit-sakitnya dinaikkan ke berita tu, ibaratkan kata bawa ke bukit nampaknya batu. Jangan lagi dikerat-kerat. Sesakit-sakit masuk ke dalam berita tu, sakit lagi menanggung dekat akhirat. Betul. Apa lagi Ju? Siapa komen? Afrizal, apa kata dia? Dia sebut mantan. Tapi memang macam sales muka. Baik, tentunya itulah yang kita nak pesan terkait dalam 18 tahun Provinsi Kepulauan Riau. Jadi jangan sampai nampaknya kita ni negeri kepulauan. Jangan sampai terkering di tengah lautan. Jangan sampai tak dapat makan ikan. Takkanlah semua macam dah berutan. Tapi ni kan 18. Nanti kan tahun depan ke 19 tahun. Tahun depan lagi 20 tahun. Jadi kata orang bilang buah kelapa dipulas-pulas. Sudah. Buah kelapa dipulas-pulas. Dibawa jauh ke Indragiri. Tahun depan di usia 19 harus jadi tuan di negeri sendiri. Gitu. Betul. Sekarang belum lagi? Belum. Dan kita pun belum jadi tuan di negeri sendiri. Kenapa begitu? Sebab dia katanya Tuan Hamba, ikan bernama ikan tenggiri. Tuan Hamba, dipancing orang di kala petang. Macam mana nak jadi tuan sendiri? Kita je wifi masih numpang. Takkan Melayu hilang di wifi. Tapi itulah hidup berbagi. Betul. Bagi pun bagi juga seminta. Terus bila kasih. Mubazir kalau tak dipakai. Tuan Hamba. Ya tak ya juga. Tuan Hamba. Nampaknya kalaulah bicara tentang jadi tuan di negeri sendiri. Itu ibaratkan ikan aruan, ikan tenggiri. Apa benda tu? Okey, ikan aruan, ikan tenggiri. Ikan dapat banyaklah ekor. Kenapa kita belum jadi tuan di negeri sendiri?
karena diri belum bersyukur. Bukan. Kalau menurut saya bukan karena bersyukur. Saya. Burung bernama burung tekukur. Hingga bersarang di lubuk pelanduk. Saya. Kita ni bukan tak kerti bersyukur, tapi berikan laluan kepada orang asing untuk masuk. Itu dia. Sehingga orang lain yang jadi tuan dekat negeri di laut basing ikan kerosok. Ikan ada. Di laut basing tak ada ikan. Air boksit semua yang ada kat situ. Sekarang. Kalau dulu banyak. Dulu masuk jaring. Sekarang ni jangankan jaring. Baiklah, tuan nama laut basing ikan kerosok. Laut basing ikan kerosok. Tu dia. Hendak dimasak-masaknya gulai. Memang orang asing dibiar masuk, anak negeri dibiar tergadai. Masalahnya tuan hamba, laut basing ikan kerosok. Sudah dapat seekor ikan tokak. Sudahlah pekerja asing dibiarkan masuk. Setelah itu ilegal pula. Masya Allah. Jangan jadi contoh. Sebenarnya tak apa orang asing masuk, tapi tentu tadi di laut. Apa benda dia? Orang belum siap pantun dah. Tunggu dulu. Di laut basing ikan kerosok. Ikan berenang sampai ke hulu. Betul. Jadi mengapa orang asing ni masuk, tapi anak negeri dimakmurkan dulu. Betul. Tapi tetap jangan ilegal tuan hamba. Dia hilang pula. Kunci rumah. Apa bini minta kunci rumah? Wow. Kunci rumah saya bawa. Saya. Alah. Ambil kepala otaknya. Udah dimbang oleh bininya boleh 4. Kau boleh 4, ini bini nonton. Iya ke? Bebep, I love you. Bini suruh balik. Dah, Assalamualaikum. Tuan hamba, terima kasih telah kirimkan pantun. Ini kunci rumah ini orang yang berada di JB, Johor Bahru. Iya ke? Iya. Selamat malam Johor Bahru. Selamat malam Johor Bahru. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Kalau ada Johor Bahru mesti ada Johor Lama. Johor Lama. Pasti ada tu. Dia tahu Johor Lama mana. Kalau ada kunci rumah mesti ada kunci rumah lama. Baik tuan hamba. Tak, itu dekat potret tu saya masuk tak? Masuk. Dua-dua masuk. Dua-dua masuk. Baik tuan hamba ni. Luar biasa. Di laut basing ikan kerosok. Saya. Dah lewat dari pantun tu. Tapi tuan hamba, memang di ke-18 tahun ni anak negeri belum makmur ke? Saya itulah tadi tuan hamba nak cakap tidak makmur, tentulah ada yang makmur. Saya. Tapi bak kata orang bilang daging lembu dimasak semur. Saja tuan hamba dibawa bekalan ke Pulau Jemaja. Kalau cakap makmur, memang ada yang makmur. Tapi hanya segelintir orang aja. Kita cakap gigi, orang cakap sumur. Betul. Konon orang pergi membilas. Memang nampaknya kalau kita nak sama-sama makmur, kita pesan jangan pemalas. Kalau sumur katakan sumur, mana yang gelap nyalakan lampu. Cakap makmur bolehlah makmur, tapi jangan pula jadi pengampu. Tuan hamba tak boleh jadi pengampu. Betul. Karena nampaknya ambillah sapu kira ni. Ambil sapu warnanya putih. Konon nak nyapu bentuknya batu. Kalau pengampu manalah boleh. Nanti mati jadilah hantu. Jadi tuan hamba batang bernama batang sapu. Batang bernama si batang sapu pukul ke meja bunyi berdemping. Ini kalau tuan hamba banyak pengampu, alamat dijual dekat BJB. Dijual pengampu, harga apa nego. Afgan. Pantun kuat-kuat. Debbie Dot lagi. Itu memang tak bisa nyebut R. Mentega. Dan hanya pelapon. Kira-kiranya nampaknya anak perempuan dalam perigi. Anak perempuan dalam perigi, tolong ambil dia kerat-kerat. Kalau pelapon guntuh lagi, itu siapa pula yang buat? Yang jelas bukanlah ibu wali kota kita. Bukan. Tapi Debbie. Memang dia yang masang dulu. Kalau orang berjalan di waktu subuh. Betul. Konon naik ke gunung. Kenapa pelapon dipasang sampai runtuh? Kerana Debbie masang sambil termenung. Kalau saya tuan hamba, ya Allah kuatnya pula motor orang. Ini
Ini bunyi-bunyi motor yang tak sadari kalau Kepri ulang tahun pada hari ini. Dia nengok kubur tu masih lapang. Dia ngambil jatah. Sampai lupa tadi. Apa nak saya pantun? Pasal pelapon. Pasal pelapon Tuan Hamba. Jadi pasal pelapon ini, apa tadi pantun Tuan Hamba? Inilah Bang Debi, pasal pelapon kita singkirkan dulu. Karena Debi buat sambil termenung. Jadi... berapa menit? Baru perasaan 5 menit baru. Baru bernapas perasaan. Baru dari 51 menit. Luar biasa. Debi. Ya. Kalau sampai pelapon tu roboh, jatuh. Betul. Kalau langit. Kalau langit sudah pun runtuh. Tak sanggup cakap. Nanti marah dia. Jadi lanjut lagi pasal ulang tahun Provinsi Kepulauan Riau. Memang. Dua nama. Kata-katanya. Betul. Anak nelayan campakkan sauh. Anak nelayan pasal campakkan sauh. Sauh dicampak bersusun-susun. Kata saya nak cakap je takut Debbie marah. Tak apa, cakap aja. Okey, saya cakap. Kenapa sampai pelapon jatuh? Kalau gugur nampaknya daun. Oi, serius nampak ni. Tu dia. Gugur nampak kiranya jatuh. Konon kata Kepri lagi ulang tahun. Kenapa pelapon sampai roboh? Jadi kalaulah itu yang Tuan Hamba tanya, saya. Bak kata orang bilang yang belakang deboh apa Tuan Hamba? Boh. Sayang perahu sudah berlabuh. Sudah? Saya. Berlabuh di pula di dermaga penyengat. Saya. Kenapa pelapon sampai roboh? Tuan Hamba goyang kuat sangat. Goyang atas pelapon. Digegam, bukan goyang yang lain. Tak, kalau pelapon ni sampai roboh, nampaknya lah orang Jepun kapal berlabuh. Konon sampai dekat Mentigi. Kalau pelapon nampaknya roboh, Debbie mesti ganti rugi. Betul, tak kuat. Ini Provinsi Kepri, ngapa jadi Debbie? Jalan tak dia lah, yang penting di belakang. Okey. Aduh, 52 menit. Tapi Tuan Hamba, cakap-cakap itu, saya nak bertanya Tuan Hamba. Saya. Barat kata orang bilang, sekejap lagi kan kita pemilihan ni. Bak katanya orang kahwin membuat janur. Saya. Sudah janur kelapa dipulas-pulas. Sekejap lagi kita memilih gubernur. Saya. Bagaimana cara menjadi pemilih cerdas? Salah satu bentuk pemilih cerdas. Betul. Ini nampaknya cili padi rasanya pedas. Konon diletak di meja ruang. Kalau tanda pemilih cerdas, dia tolak politik uang. Tu dia. Bak kata orang bilang anak pelanduk, anak beruang. Saya. Anak pelanduk, anak beruang. Anak perincit mati terselit. Saya. Dia tolak politik uang tapi terima politik duit. Itu dia. Tak boleh. Tak boleh terima politik duit. Sebab rama-rama terbang sampai ke bukit, terbang sampai di waktu malam. Tak boleh terima politik duit. Karena itu hukumnya haram. Tu dengar fatwa MUI. Tapi betul lah Tuan Hamba. Kalaulah pemilih masih bisa dibayar, bagaimana negeri kita bisa berjaya? Karena memang di dalam baskom letakkan garam. Betul. Garam dirasa macamnya kelat. Ini kenapa hukumnya tetaplah haram, akan siksa dalam akhirat. Cakap-cakap akhirat Tuan Hamba. Saya nak bertanya juga ni kepada Tuan Hamba. Beras bernama si beras berteh. Jagung masak ditebar pula. Saya. Ini sirup, kopi dan air putih. Kalau yang mendalah ni mendapa pula. Itu ditanya memang orang banyak membuat kolak. Betul. Kolak tumpah di atas batu. Saya. Ditanya itu mendapa pula, itulah nama sebentuk madu. Bak kata orang bilang buah bernama buah mengkudu. Sayang dipetik Datuk Laksmana. Banyak madu, perkara madu. Ni apa pasal madu Trigona. Itu dia punya merek lah. Merek dia. Terima kasih kepada madu Trigona. Tapi sayang kasih 1, harusnya kasih 2. 3 mana? Tak ada lagi. Apa ya Tuan Hamba. Baik, Tuan Hamba. Pasal madu Trigona. Salah. Pasal Provinsi Kepulauan Riau. Kita berharap nanti kalau ada yang jadi, memang harus ada yang jadi. Ada yang jadi pasti lah. Tak 1 putaran, 2 putaran. Tak ada dia berputar-putar. Putar ada. Putar-putar. Siapa pun nanti yang jadi gubernur Kepulauan Riau, nanti ibaratkan kata batang padi sudah pun lentur. Tempat hinggap anak tempua. Siapa pun nanti jadi gubernur, harap
apa kata orang, harap makmurkan rakyat Kepri semua. Semua makmur itu kan tak harus kasih duit. Betul. Bahagia, tenang sepanjang hari, tak bercekau-cekau. Itu dia. Bak kata orang bilang pasang apa namanya? Pasang umbul-umbul, pasanglah janur. Pasang pasang bendera di ujung dermaga. Siapapun nanti yang jadi gubernur, pulau-pulau kecil pun disejahterakan juga. Tuh dia. Jangan diabaikan. Apalagi dijual. Jangan buat ke laku. Nanti masyarakat tak panggil gubernur. Sebab katanya pas apa namanya? Gali dalam si lubang sumur. Sudah ditengok jangan ditengok jangan digapai boleh. Nanti masyarakat tak akan panggil Pak Gubernur. Nanti dia akan manggil Mang Oleh. Mang Oleh. Rasanya Mang Oleh. Rasanya banget. Oke, kawan-kawan semua, tentunya kita harapkan di Provinsi Kepri Kepulauan Riau ini yang ke-18 kita terhindar daripada segala malapetaka. Amin. Kita berdoa semoga virus corona ini cepat berlalu. Betul. Dan kita pun berterima kasih banyak kepada seluruh pejuang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Siapapun dia. Ayahanda-ayahanda kami, kekanda-kekanda kami, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Kita semua juga berhak untuk mengirimkan doa. Semoga beliau diampunkan segala dosa, dijauhkan dari malapetaka dan diberkahi rezekinya dunia akhirat. Karena Al-Fatihah untuk yang dah tak ada. Al-Fatihah untuk yang tak ada. Sebab melalui perjuangan mereka lah kita bisa menikmati Provinsi Kepulauan Riau pada cuma terlepas dari Provinsi Kepulauan Riau. Jangan Tuan hamba lepaskan. Tidak dilepaskan. Sama yang asing. Terlepas. Terlepas berarti tak sengaja. Tidak, terlepas pembicaraan ini. Cakap lah. Yang saya heran tu banyak ikan haruan, ikan sumpit. Yang saya terheran-heran buka songkok ngapa ada duit. Saya tahu ni tuan apa. Burung bernama burung perincit. Sudah? Hinggap di pokok jaring menjalin. Kenapa di songkok ada duit? Itu pasti sisa pantun pengantin. RM2,000. Baik. Berapa minit sekarang? Apa kok? Terperanjat? 2 menit? Apa dia? Berapa menit? Oh, sudah 42 menit. Tadi 51 menit. Itu berapa menit? 59 menit. Oh, iyalah kalau kata begitu. Yang jelas tuan hamba, mudah-mudahan Provinsi Kepulauan Riau ini terjaga selalu, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Investasi semua masuk, makmur negeri, makmur pemimpin, makmur rakyat, makmurlah kita semua. Tapi barat kata orang bilang tambat sauh tepian dermaga. Sudah bawa batang kayu ditual-tual. Investasi pun investasi juga, tapi jangan investasikan barang yang ilegal. Itu dia tak boleh. Karena memang nampaknya kalaulah kata orang ke Kuala Tungkal, ikut kapal kuatnya arus, tak boleh kelaku yang ilegal. Izin mengizin mestikan urus. Tapi ada yang satu kita cukup berbahagia. Kado terbesar pada ulang tahun Provinsi Kepulauan Riau. Apa benda? Itu tuan hamba, saya baca daripada akun Instagram. Boleh tengok semua yang nonton ni dekat akun info.kepri Instagram info.kepri. Di situ dia menyebutkan tuan hamba, ini adalah kado terbesar Provinsi Kepulauan Riau. Apa benda? Ini. Bini suruh balik. Siapa tulis? Jadi merah-merah si buah saga. Sudah? Merah-merah si buah saga tumbuh sebatang pokok kenari. Kita semua patut berbangga sebab makam hang tuah ada di Kepri yang asli. Ada di Kepri? Ada. Ni saya bacakan. Di mana dia? Dekat bawah kaki Gunung Bintan. Denah lokasinya ada dekat info.kepri Instagram. Awak baru naikkan itu sekarang. Saya pergi itu tahun 2015. Yang lalu. Tapi kan waktu itu kan masih Syakzan dan Waham ni ragu-ragu. Masih katanya. Kalau ni tak katanya lagi, dah betul lah. Perkara hang tuah dan jebat ni, saya jadi ingat satu pemilihan kepala daerah. Yang dulu?
Jangan cakap yang sekarang. Karena kita orang Tanjung Pinang, kita jangan sebut tuah dan jebat. Nanti disinkron-sinkronkan. Disambung-sambungkan. Tu dia. Berapa yang nonton? 7? 3. Dah malam membuta nampaknya saya. Tapi apapun itu. Sampai pagi. Dia komen kat mana? YouTube. YouTube Batas Suara. Ada kota budak tu? Ya, ada kota budak. Atau wifi numpang juga. Kunci rumah. Apa kata kunci rumah? Apa kata dia? Baca. Sampan ada hendak berdayung. Pergi berdagang mencari intan. Tuan berdua berbaju kurung. Apakah bercadang naik pelaminan? Apa dah? Ulang balik baca. Ulang dari baris pertama. Ulang dari baris pertama. Dari pantun paling atas. Sampan apa? Sampan ada hendak berdayung. Pergi berdagang mencari intan. Tuan berdua baju kurung. Apakah bercadang naik pelaminan? Tuan hamba bercadang naik pelaminan itu bak kata orang bilang apa namanya? Buah yang ranum dipetik jangan. Sudah biarkan dia jatuh sendiri. Kami takkan naik ke pelaminan sebab kami berdua masih laki-laki. Itu dia. Tapi pasti naik juga. Ya, tapi dengan pasangan masing-masing tuan hamba. Tidak. Takkan dengan tuan hamba. Tak sudi hamba tuan hamba. Tak bawa pasangan. Dengan pasangan orang. Jangan. Tak balik konon lah tadi. Memang nampak ibaratkan kata tinggi sungguh burung bersarang. Konon bergalas denganlah kain. Kenapa dibawa pasangan orang? Karena kita bawa pengantin. Betul. Tu dia. Awak bawa bini dia, saya bawa laki dia. Bertemu di pelaminan. Betul. Setuju. Tu dia. Betul. Jangan sepat sangat kita ni tajuknya adalah mengantar penghujung ulang tahun Provinsi Kepulauan Riau. Bukan masalah kami berdua ni nak kahwin lagi. Jadi jangan gara-gara apa namanya kunci rumah dan pantun lain. Kami tak balik rumah. Pasal kunci dipegang. Jangan. Jadi kunci rumah baliklah sekarang. Aduh, sayangnya sekarang lagi lockdown Malaysia. Kalau tak kita undang kunci rumah ni. Malaysia lockdown juga? Tapi kunci rumah gini kita undang dengan rumah-rumah dia sekali. Kami pun kalau dapat nanti mana tahu bila masa kunci rumah datang, bawa sekalilah kunci gudang. Jangan datang seorang. Sama dengan kunci berangkas. Kunci berangkas. Betul. Okeylah, tentunya kita harapkan semua nak kunci rumah, kunci gudang, kunci berangkas, apapun bentuk kunci semua tetap bahagia. Begitu juga dengan Provinsi Kepulauan Riau. Jangan sampai hari-hari membawa risau. Jangan semua orang jadi bercekau kerana nampak tak dapat yang dipantau. Tu dia. Macam beruk bakau. Okeylah tuan hamba, nampaknya kita bersembang dah nak lepas daripada pukul 11 lewat. Nampaknya apapun yang kami cakap-cakap pada malam hari ni, kami ni sebenarnya nak berpantun sampai pagi. Cuma bini dah komen suruh balik. Maka daripada itu, sekali lagi tentu selamat ulang tahun Provinsi Kepulauan Riau yang ke-18. Mudah-mudahan esok adalah masa yang cemerlang. Kita menjadi tuan di negeri sendiri. Tu dia. Jangan jadi tuan di rumah orang. Sebab kita kurang aja. Dading mang oleh lah pokoknya. Tentu kita harapkan nanti pemilihan gubernur Provinsi Kepulauan Riau ni nampak ada, macam mana saya nak sebutnya? Ada 1, 2, 3 calon. Tentu kepada para tim ses untuk Kepulauan Riau jangan bercekau. Kita semua bersaudara. Dan tuan hamba diharapkan turut andil semua. Gunakan hak suara sebijak-bijak mungkin, sebaik-baik mungkin. Jangan pasal 100, 200, 300 ribu kita putih mata selama 5 tahun ke depan. Betul. Tu dia. Jadi ibaratkan kata gunakanlah suara di bilik suara. Jangan sampai sengsara 5 tahun ke depannya. Serahlah nak cocok biji mata dia ke, nak cocok lubang hidung dia ke, nak cocok ketiak dia ke. Tapi tetap pilih itu salah. Mana ni bahaya nyebut salah.
Jangan sebut angka. Di antaranya. Di antaranya. Cocok saja salah di antaranya. Yang penting gunakan hak suara. Betul. Supaya hidup tak merana. Ada beberapa kotak dekat situ. Ya tak perlulah ngajaikan bergenang. Kadang-kadang perlu juga. Dia sampai nak nyocok tu tak dibuka lagi. Dia cocok. Dia nyocok menkedam bismillahirrahmanirrahim. Tam rupa 33 itu. Yang penting untuk Provinsi Kepulauan Riau nanti dapat pemimpin yang amanah. Betul. Karena kalau pemimpin tidak amanah, maka negeri akan punah dan ganas. Siapapun nanti tim ses ataupun calon pasangan yang coba menghargai suara tuan hamba sekalian, penonton sekalian dengan nilai rupiah, langsung rangkul dia dan ajak live podcast. Itu dia. Hai guys, gue dapat ini Odading Mang Oleh sekian ratus ribu. Biar viral. Saya barusan tadi berbual dengan ketua Bawaslu, ketua Bawaslu Kota Tanjung Pinang. Jadi kita memang mesti berpartisipasi terhadap segala pelanggaran dalam demokrasi. Mesti, jangan nodai pesta demokrasi. Dan yang penting juga bagi ayahanda-ayahanda, bunda-bunda, kekanda-kekanda yang menyandang status aparatur sipil negara. Bahasa kasarnya karyawan pemerintah. Janganlah terlibat nampak-nampakkan diri. Hak politik. Hak politik. Jangan pula gunakan kapasitas dan kapabilitas serta warna baju dan warna tas untuk berpihak kepada salah satu. Betul. Jadilah contoh. Jelas contoh yang elok. Ada pantun. Saya semangat nih kalau ada pantun. Firahara. Apa kata Firahara? Aduh. Ni dia. Boleh berjuang di laga politik. Saat kampanye diharapkan teratur agar banyak yang simpatik. Saya setuju. Itu dia. Kalau dia tak teratur, nampak-nampaknya mobil itu disebut auto. Oh, konon dia berwarna putih. Kalau dia orang ngajar tak teratur, jangan pula kita pilih. Burung bernama burung jelatik. Sudah sayang kaki terjerat kawan. Bagaimana rakyat hendak simpatik? Pandai-pandailah memikat rakyat. Itu dia. Memikat, bukan mengikat. Jadi tuan hamba memang agak pelik kita nak sebut angka takut berpihak. Takut salah. Nak sebut nama takut dia berpihak. Dia sekarang ni jadi 1-1 aku sayang ibu. 2-2 aku sayang ayah. 3-3 adik kakak. 1-2-3 aku pilih yang 4. Sebab sunnah Rasul boleh 4. 1-1 aku sayang ibu. 2-2 juga sayang ayah. 3-3 sayang adik kakak. 1-2-3 jangan jadi. Yang penting begitulah tuan hamba. Bahaya kalau dilanjutkan ya. Baik, terima kasih yang telah menonton tentunya. Terima kasih, mohon maaf segala silap bahasa dalam gurauan yang mungkin terlewat kata, yang tak mengena dalam jiwa, yang mungkin menganggap macam orang gila. Betul, karena memang kami berada di batas waras. Cara cerdas untuk waras. Itu dia, dah batas ujung. Jadi kalau salah-salah silap memahami, berarti yang tak waras itu tuan hamba lah. Itu dia. Tapi ya begitulah dalam hidup. Kalau salah kita minta maaf. Kalau tak ada duit kita minta duit. Jadi balik lagi tuan hamba sebelum kita tutup. Sebelum kita tutup. Ini ulang tahun yang ke-18. Ke-18. Kita juga 18. Kita dihadapi dengan pesta demokrasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Dan pemilih juga diharapkan untuk cerdas dalam menentukan sikap dan keputusan. Lantas, apa harapan tuan hamba selaku rakyat daripada negeri bumi segantang Ladin? Harapan saya pribadi, corona cepat berlalu. Satu, job makin banyak. Betul? Tidak, ini karena kalau di bidang usaha, saya harapkan pemerintah mungkin kita ni estimasinya, saya mendengar satu penelitian, itu corona akan sampai ke tahun 2024. Betul. Itu kata peneliti. Tetapi saya harapkan kepada pemimpin daerah terpilih nanti lebih kurang 3 bulan ke depan, meski memperhatikan hal yang utama. Betul. Jadi perhatikan dulu kesehatan rakyat, baru ekonomi bisa berjalan. Kalau kata orang ekonomi dulu, baru kesehatan, ini macam telur dengan ayam. Tapi kalau tak sehat kita, macam mana nak jalankan ekonomi? Betul. Tapi ekonomi mati, macam mana nak sehat? Betul. Tapi kata saya, jagalah protokol kesehatan seketat-ketatnya. Betul. Jadi yang jelas, kata orang bilang,
dari Berakit ke Pulau Los. Saya. Sudah. Dari Berakit ke Pulau Los, berdayung pula dengan sampan. Saya. Kita semua diharapkan turut andil mencoblos, tapi tetap diutamakan protokol kesehatan. Memang kita bersukaria dalam pesta demokrasi. Jadi nampaknya patah dua, nampaknya besi, konon nak dibawa ke tengah hutan. Ini sama-sama kita bersukaria dalam pesta demokrasi, tetap menjaga protokol kesehatan. Sebab kata orang bilang daging sedap dimasak semur. Sudah dimasak dijamah sikit. Hego-hego pasal nomor, rupanya nomor pintu kat rumah sakit. Itu dia, berbahaya kan. Jaga protokol kesehatan, tetap gunakan masker berada di luar rumah tentunya. Kalau jumpa tak usah berjabat tangan dan lain-lain. Jaga protokol kesehatan. Saya rasa hal yang paling penting nanti kepada tiga calon, salah lagi saya sebut, semua pada calon gubernur yang terpilih nanti jangan sampai diperbudak oleh asing. Betul. Itu saja. Betul. Dah habis. Jangankan kata asing, jangan juga diperbudak oleh... Bukan asing, asing. Asing, betul. Jangan juga diperbudak dengan hawa nafsu dan ego. Itu dia, jaga-jaga semua. Jaga-jaga. Kita doakan seluruh calon tentunya kota, kabupaten dan juga provinsi sehat walafiat. Pesta demokrasi untuk Kepulauan Riau ke-18 ini berjalan dengan lancar dan tidak ada satu hambatan pun. Menutup ini, saya satu-satu. Bukan. Saya tadi ada baca tajuk Facebook daripada kawan saya. Ini menarik nih. Siapa tu? Ini tajuk Facebook daripada kawan kita Fatih Mufti. Ini budak belum kahwin juga kan? Ya, dia membuat sebuah postingan dekat akun Mekanikata. Mekanikata, dia sebut begini, saya bacakan. Membayangkan jargon kampanye di Pilkada Kepri sesuai nomor urut. Tahun ini Pilkada Kepri diikuti oleh 3 pasang calon. Ada Aman, Ansar Marlin, ada Insani Isdianto Suryani, dan Sinergi Surya Iman. Saya. Secara kreatif kami menyumbangkan jargon-jargon kampanye mereka. Jika sudah mencabut nomor urut 1, 2, dan 3. Saya. Jika mendapat nomor 1, aman. Mari bersatu wujudkan rasa aman di Kepri. Tapi aman tak nomor 1. Satukan barisan, ciptakan rasa aman. Insani, bersatu teruskan pembangunan. Saya. Satu hati menjadi insani. Sinergi, satu sinergi untuk Kepri, bersatu dalam bersinergi. Kalau semua dapat nomor 1. Kalau semua dapat nomor 2? Kalau semua dapat nomor 2, aman. Aman untuk semua, pilih nomor 2. Nyaman dan aman itu berdua. Alah. Yang dia je seorang. Razia Satpol PP baru tahu. Insani, buat jadi 2 kali. Yang terbukti kerja, ya nomor 2. Sinergi mestilah berdua. Pilih yang 2 pecinya. Alah. Kalau nomor 3. Ini dia jual produk saya rasa. Iya. Kalau nomor 3, aman. Paling aman sebelah kanan. Aman buat warga, jelas nomor 3. Saya. Insani. Nomor 3 abang kakak kita juga. Kasih pilih paling tepi. Sinergi bertenaga di nomor 3. Nomor 3, sinergi kita. Luar biasa. Tapi Tuan Ambo, yang paling penting bukan jargonnya. Tapi yang paling penting kita jangan terperdaya dengan jargon berapapun nomornya, tapi kita harus cerdas menyimak track record yang sudah-sudah, perjalanannya, biografinya, apa yang dibuatnya, apa hasilnya, serta apa yang dijualnya kepada itu saya cakap Kepri. Program tadi. Saya nak cakap gitulah Tuan Ambo. Program dulu. Dia apa? Jadi ya pilihlah yang terbaik dari yang terbaik. Itu saja kan. Jadi bak kata orang bilang burung bernama si burung balam, manakan sama burung pelatuk. Nampak hari sudah pun malam, penonton sepi, mata pun ngantuk. Itu dia. Walaupun kata begitu, kita doakan semua kepada penonton. Kayu jatuh berguntun-guntun hingga tak hinggap anak tempur. Kita harapkan semua penonton semoga mereka sehat semua. Betul. Kayu jatuh berguntun-guntun. Kalau dah roboh nampak pelapon. Kayu jatuh berguntun-guntun. Sayang terguling di atas pasir. Terima kasih kepada penonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Itu dia. Sekali lagi terima kasih. Telah apa salah kesilapan dalam perbuatan, dalam kata, dalam gurauan, jangan dimasukkan ke dalam hati. Dianggap kata hal-hal yang berlalu. Kita bersembang dalam tentunya 18 tahun Kepri. Tuan Ambo terima kasih. Sama-sama. Penonton terima kasih. Saya terima kasih. Guru yang bertugas terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.